Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sobat Kairos, ada pepatah mengatakan, manis jangan lekas ditelan, pahit jangan lekas dimuntahkan. Ungkapan ini sebenarnya ditujukan terhadap perkataan manis seperti sanjungan dan pujian. Terkadang perkataan itu belum tentu bermaksud baik. Sebaliknya, perkataan yang keras seperti kritik yang pedas jangan cepat ditolak. Biasanya itu bermaksud baik. Demikian juga dengan setiap pengalaman yang terjadi pada diri kita. Seperti dikatakan juga, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ungkapan ini lebih mengarah kepada sikap untuk mampu bersabar. Terkadang perkataan bersabar ini mendapat jawaban yang sinis, terlebih bagi orang-orang muda. Mereka akan mengatakan, sekarang sudah zaman komputer coy. Ini zaman 4.0. Pada zaman industri 4.0 mendewakan kecepatan dan akurasi. Keadaan ini cenderung membawa setiap orang kepada hal yang simpel, cepat, tidak rumit dan tidak bertele-tele. Tetapi jangan salah. Bersabar bukan berarti pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Seperti halnya dengan Yusuf, anak Yakub. Kisah hidupnya menunjukkan sebuah kesabaran sejati dan secara total. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang kosong oleh saudara-saudaranya. Dia diam saja. Jubahnya diambil, dia biarkan. Kemudian dia dijual kepada pedagang untuk dijadikan budak. Dia pun tidak mengatakan apa-apa kepada saudara-saudaranya. Akhirnya sampailah dia kepada Potifar, petinggi Mesir. Di istana Potifar, Ayub dipercayakan untuk pengurusan rumah tangga. Tentu saja oleh karena kecekatan dan attitude atau trust yang ditunjukkan oleh Yusuf. Tapi kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara oleh karena istri Potifar yang tidak baik dan tidak benar. Masih terus berjalan keadaan itu. Kepala negara Firaun mendapat mimpi dan Yusuf kembali mengungkap mimpi itu. Akhirnya Yusuf dipercayakan untuk memimpin sebuah negara dan bangsa yang besar, yaitu Mesir. Kejayaan Mesir saat itu sangat dikenal ketika Yusuf menjadi pemimpinnya. Justru pada saat dunia ketika itu dilanda resesi ekonomi dan paceklik. Dan setelah ayah Yakub meninggal dunia, datanglah saudara-saudara Yusuf kepadanya untuk memohon ampun atas kesalahannya dan bersedia dijadikan budak atas imbalan kesalahan yang pernah dilakukan. Disinilah kata-kata indah itu diungkapkan Yusuf. Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Yusuf sebenarnya sedang menunjukkan buah dari kejahatan abang-abangnya terhadapnya. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena itu, dia telah menjadi seorang yang terhormat, kaya, dan berjabatan tinggi. Namun Yusuf tidak pernah menempatkan perasaan dendam di dalam hatinya. Dengan lembut, tenang, dan perasaan rindu serta perasaan
seorang adik dan bahagian dari keluarga, justru dia terbeban untuk menolong. Seperti dikatakan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 21. Yusuf mengatakan, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sobat Kairos, betapa indah dan teduhnya hati yang tenang dan damai. Hidup yang penuh dengan kasih. Kasih itu selalu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah yang ada dalam diri Yusuf. Pengenalannya akan Tuhan telah membuat dia menjadi pribadi yang handal. Sikapnya yang proaktif membawa dia kepada penempatan kata dan perbuatan pada tempat dan waktu yang tepat. Dia tidak pernah berusaha menahan diri untuk segala sesuatu yang baik. Dia tidak pernah menambah perlawanan, tetapi pertemanan dan persahabatan. Sobat Kairos, pribadi yang seperti ini yang dibutuhkan dalam dunia yang sedang dilanda ketakutan oleh karena pandemik saat ini. Tapi bukan saja di tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Kesabaran, kecekatan, dan trust adalah buah dari iman. Itu akan menghindarkan setiap pribadi dari rencana dan maksud yang tidak baik, melainkan menjadi topangan bagi banyak orang. Sobat Kairos, selamat beraktivitas. Tetap pada protokol kesehatan dan tetap semangat. Amin.